Salam-salam ya buat Liting 2012. Bisa dikatakan sebutannya ya Mas ya, Iya. Liting Kiamat. Oh. Jangan lupa berdulur-dulur ya, subscribe channel YouTube Masuda 22, like, comment, and subscribe. Masuda 22, los ikhlas dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam pencak silat. Kembali lagi di channelnya Mas Huda 22. Sekarang saya masih di kota Jember, Mbak. Ini ada Sri Kandi juga dari Jember. Tolong diperkenalkan lebih dahulu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Hai semua dulur-dulur, nama saya Nia Romasana. Saya di Sri Kandi Jember. Mbak ini pengesahan tahun berapa, Mbak? Saya pengesahan tahun 2012. Boleh diceritakan proses latihannya, Mbak? Ya, oke, saya cerita sedikit Iya, ya Mas Mas. ya. Dulu saya itu latihannya mulai dari kelas 3 SD. Baru disahkan kelas 3 SMP. Kelas 3? SMP Oh. gitu. Jadi sekitar 6 tahun. 6 tahun? Ya, sekitar 6 tahun latihan. Tetapi selama saya itu latihan di kelas 6 SD, saya itu dijadikan atlet sama pelatih saya. Gitu. Pernah juara berapa, Mbak? Juara 1 Di mana, Mbak? Itu tingkat apa? Di kota Jember saja atau? di Kota Jember. Oh, di kota Jember. Itu pertandingan intern Esa Terate apa IPSI? IPSI, semua perguruan. Terjun berapa kali, Mbak, di dunia pesilatan atlet? Atlet itu mulai dari saya kelas 6 SD itu udah Mas, tapi latihannya mulai dari kelas 4 SD. Latihan atletannya. Kalau terjun di SA-nya, ikut latihan SA yang biasa itu cuma dari kelas 3 SD. Harapan tahun 2001 ini apa, Mbak? Harapannya semoga SH semakin kedepannya lebih baik lagi, lebih berwawasan. Terus buat adik-adiknya yang masih latihan, tetap semangat intinya buat bisa jadi saudara-saudara kita yang ada di sini. Lah, untuk Mbak sendiri, kan itu buat Esa Terate. Lah, untuk Mbak sendiri, Kalau buat saya ya moga aja dulu buat saya ya apa ya intinya moga aja saya bisa mengembangkan ESA yang lebih baik lagi di masyarakat umum, bisa dilihat lebih baik ESA itu seperti apa gitu. itu harapan Mbak ya. Mbak, ini saya mau tanya lagi, kenang-kenangan Mbak itu waktu siswa itu apa? Banyak Mas. Banyak kenang-kenangannya. Saya tuh dulu latihan jarak dari rumah ke tempat latihan tuh jauh, sekitar 20 menit. Gitu. Jadi rumah saya itu ada di Kebonsari, sedangkan tempat latihan saya itu ada di Werolegi. Jauh banget. Gitu. Terus pernah dulu habis pulang dari latihan jam 2 malam, jam 2 pagi lah lebih tepatnya kan ya. Itu pulang dari sana saya tuh kecelakaan. Gitu. Nah, sedangkan hari Sabtunya saya itu tes ijo. Tuh. Setelah jadi warga, Mbak, rasanya gimana, Mbak? Jadi saudara-saudara warga Esa Terate itu rasanya kayak apa gitu? Rasanya itu nggak bisa diungkapin Mas. Gitu. Soalnya banyak dari Esa ini saya bisa mengenal banyak orang dari segala apa ya, dari nggak cuma hanya Esa itu ternyata nggak cuma hanya ada di Jember aja gitu. Ternyata Esa itu luas banget gitu. Bisa kenal sama Mas Huda itu, terus bisa kenal sama saudara-saudara lainnya gitu Mas. Jadi Esa itu gimana ya, bisa menumbuhkan rasa persaudaraannya yang awalnya itu nggak kenal bisa jadi kenal, bisa jadi akrab banget kayak saudara sendiri. Awalnya ikut Esa Terate ingin apa, Mbak? Tujuan ikut Esa Terate itu loh. Dulu ya Mas ya? Kok masih kecil kok ingin ikut latihan Esa Terate, apa nggak ingin
perguruan lain apa? Dulu itu pas waktu masih kecil kelas 3 SD itu awalnya saya ngelihat mbaknya saya. Mbaknya saya semuanya warga. Oh, keluarga Esa Trate. Iya. Mbaknya saya tuh warga tahun 2008. Tuh dulu pas waktu ikut latihan, saya tuh cuma nontonin aja. Nontonin, bilang ke ayah sama mama, itu apa sih pingin ikut kayak gitu, aku boleh ikut enggak? Nah ternyata ayah ngebolehin ikut, ya wis ikut aja wis nggak apa-apa gitu kan. Dan itu dulu pelatih saya asli orang Tulungagung. Gitu. Namanya siapa mbak itu mbak? Pelatih saya namanya Mas Novan, Mas Joko, Mas Farid. Itu yang asli orang Tulungagung. Lah keseharian mbak ini waktu-waktu hari-hari biasa itu apa mbak? Kesehariannya saya itu cuman kuliah aja mas. Cuman kuliah, nggak ada kayak jualan online seperti itu? Enggak sih mas, enggak terlalu aktif di jualan online gitu. Kesehariannya ya cuman kuliah, habis itu kuliah juga ya? Suka sering keluar kota, nemuin dulur-dulur kayak gitu. Sering juga? Mampir ya mbak ya? Siap mas. Siap. Kalau ke Bojonegoro mampir ke Ngerau mbak? Siap. Buat Mas Huda, Mas Huda dulu latihannya mulai dari kapan? Saya itu latihan kecil mbak, lulus SD saya ikut latihan sampai jadi warga kelas 3 SMP mbak. Sama berarti ya? Iya sama. Mbak, saya minta motivasi atau pesan-pesan bagi siswa mbak. Oh, buat siswa. Iya. Ya. Motivasinya buat siswa yang pertama satu, jangan pernah nyerah. Itu. Yang kedua, selalu taat sama orang tua, terutama ibu. Itu. Terus habis itu jangan pernah intinya tuh jangan ngelama lah gitu. Ngelama itu apa mbak? Ngelama itu gini mas, kayak nggak jujur? Iya gitu, nggak jujur ke orang tua, nggak jujur ke pelatihnya. Kan kalau dulu ya mas ya saya sendiri ya juga pernah ya jadi siswa kan ya. Kalau dulu saya tuh pernah gini latihan, mas saya izin sakit. Ternyata nggak sakit. Kayak gitu mas. Ngaku sekarang mbak ya, kalau sudah jadi warga terbongkar semua. Iya. Ya kalau bisa jangan seperti itulah ya, soalnya kan gimana mas sama mbak pelatihnya itu meluangkan waktu buat kalian, membagi ilmu buat kalian, buat menjadi manusia yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya gitu. Setelah ikut Esa Trate ada perubahan karakter apa sifat mbak? Kalau dari saya pribadi mas ya, alhamdulillah ada mas. Adanya tuh gini, kalau dulu masih siswa saya itu suka manja banget ke orang tua, ke mbak. Kalau nggak dituruti apa yang saya mau gitu ya mas ya, nggak dituruti gitu, saya bakalan marah. Tapi ternyata semenjak saya ikut latihan Esa Trate ini, alhamdulillah saya bisa belajar buat sabar, terutama itu buat sabar, terus buat patuh sama orang tua kayak gitu. Habis gitu nggak semua ternyata ikut Esa itu gini, setelah jadi warga ternyata nggak semua apapun yang saya inginkan itu harus dituruti kayak gitu. Karena ternyata di Esa itu diajari gimana mulai dari nol, dari bawah buat jadi warga kayak gitu. Itu kan ada prosesnya. Ya sama saja kayak orang tua mencari uang buat nuruti anaknya kayak gitu. Jadi kerja kerasnya orang tua itu dihargai kayak gitu. Nggak semua keinginan kita harus dituruti sama orang tua. Kan gini mbak, warga Esa Trate kan latihan jadi pemimpin. Semua warga Esa Trate kan pemimpin. Mbak ini kan katanya tadi kemana-mana mbak, touring kemana-mana. Sudah pernah ke cabang manapun mbak yang mbak kunjungi? Yang pernah saya kunjungi ya mas ya, itu Banyuwangi pernah. Nah terus habis itu di Madiun pernah, terus pernah juga main di latihan
Nganjuk Oh. itu sudah pernah. Terus main-main di Mojokerto kayak gitu ya. Jadi gini Mas, saya bisa touring ke sana ya Mas ya, bisa main ke sana. Itu ada kegiatan sih gitu. Kegiatan apa Mbak itu Mbak? Kegiatannya itu kegiatan temu kangen sama Liting 2012. Oh, seperti itu. Berarti ada kayak klubnya itu 2012 ya. Ada kayak pertemuan temu kadang lah. ya tiap tahun, kalau nggak tiap tahun tiap bulan kayak gitu Mas. Itu jumlahnya berapa Mbak setiap kegiatan? Warga-warganya jumlahnya perkiraan berapa? Nggak nentu sih Mas kayak gitu, nggak nentu. Ada ribuan nggak Mbak itu? Kan satu Indonesia itu Mbak ya? Satu Indonesia. Kan pastinya ribuan. Itu gini Mas, kalau yang berhubung ini COVID-19 ya Mas ya, mungkin jumlahnya agak dikurangi kayak gitu. Terus juga berhubung ini sekarang COVID, kondisinya COVID, masih di stop dulu, nunggu COVID Mbak Coronanya ini pergi dulu Mas. Berhubung Mbak Coronanya ini masih jalan-jalan di sini, jadi nggak bisa. Tapi yang bukan yang terakhir sih, pertemuan yang kedua itu kan ditaruh di Madiun. Itu jumlahnya kurang lebih sekitar 500-600 orang yang datang berkunjung ke Madiun, yang kumpul bareng, silaturahmi kayak gitu. Dari Sabang sampai Merauke gitu. 2012 itu dibentuk mulai kapan Mbak? Apa awal 2012 itu langsung dibentuk grup atau gimana Mbak? Kalau awal dibentuknya itu ya Mas ya, kalau nggak salah ya Mas ya, saya baru ikut di grup itu tahun 2018. Itu ada 3 adminnya. Ada 3 admin, yang adminnya ada yang dari Mojokerto, ada yang dari Tuban, sama yang dari Gresik gitu. Dan mereka bertiga ini mencari leting-leting 2012. Itu 3 itu siapa saja Mbak namanya? Itu ada Mas Ardi Mojokerto. Oh, Ardi Mojokerto, ya. Terus yang kedua itu ada Arif Leo dari Tuban. Oh, ya. Yang terakhir itu ada Mas Faisal dari Gresik. Itu juga ada atributnya Mbak, seperti kaos Masuda 22. Ada Mas atributnya sendiri. Leting 2012 Indonesia masih tetap identik dengan PSHT-nya. PSHT. Ya. Tulisannya di dalam kaos itu apa saja Mbak? Apa PSHT saja atau ada 2012 atau ada 2012-nya, jadi ada PSHT-nya, ada 2012-nya, dan juga ada lambangnya Indonesianya, Indonesia. gambar Garudanya. Berarti se-Indonesia Mbak ya? Ya, ada gambar Garudanya, lambang identik dengan Indonesia itu. Terus di tengahnya itu ya Mas ya, di gambar Garudanya itu ada gambar bed-nya. Bed Esetrate. Dan di bawahnya itu ada itunya, gambar Padepokan. Padepokan Madiun. Ya, dan bawahnya itu ada tulisannya Leting 2012 Indonesia kayak gitu Mas. Mbak ini aktif dalam Leting 2012 Mbak ya? Masih aktif nggak dalam latihan Esetrate? Latihannya alhamdulillah Mas. Mulai 2012 sampai 2021 ini masih aktif terus apa enggak Mbak? Pernah dulu Mas, kalau dulu pas waktu masih baru disahkan, itu saya aktif itu cuma 3 bulan. Cuma 3 bulan karena kan saya kan kelas 3 SMP gitu. Jadi saya itu sama orang tua sempat pernah divakumkan. Jadi nggak boleh datang dulu ke latihan. Karena apa Mbak itu Mbak? Itu karena orang tua kan gini Mas. Dulu saya ya sama sih sebenarnya kayak anak-anak lainnya Mas. Pernah juga sempat divakumkan karena kan mau ujian. Ujian nasional itu kalau dulu kan masih ada itu Mas. Iya, ujian nasional itu ada Mbak. Masih ada. Nah itu saya tuh divakumkan, disuruh fokus di itu dulu, di sekolah dulu selama itu sekitar 2 tahunan. Jadi saya sampai SMA kelas 2
kelas 2 SMA, habis gitu kelas 3 SMA saya malah dibiarkan gitu. Jadi ya saya ke sana kelatihan sudah. Waktu divakumkan nih rasanya gimana Mbak? Kan nggak terjun di latihan kan? Sedih Mas. Bener. Kalau dibilang jujur ya Mas ya, kalau dibilang sedih ya saya sedih. Sedihnya nggak bisa kumpul sama dulur kayak gitu. Terus nggak bisa apa ya, silaturahmi, nggak bisa saling berbagi ilmu kayak gitu. Itu sedihnya di situ. Yang biasanya kumpul bareng, ketawa bareng, susah seneng disonggo bareng kayak gitu. Nggih Mbak, seduluran digigit, suruh digigit rasanya podo Mbak. Diolak-walik ya podo. Kayak gitu Mas. Kalau selama saya divakumkan kayak gitu sih yang saya rasakan. Tapi setelah saya diperbolehkan latihan, tapi itu ya Mas ya, saya itu nggak moro-moro langsung latihan yang malam, nggak. Saya jadi tuh setelah divakumkan melatih di SMA 4 Jember. Ya, melatih di sana dulu. Kan siang latihannya di sana, kan latihannya eskul. Dan di sana ada pelatih saya yang namanya itu Mas Bola. Mas Bola itu yang dulu ngelatih saya atletan. Salah satu pelatih saya yang ngajari atletan itu saya dimintai tolong gitu. Dek, datang ya ke sini. Siang apa malam? Tak gitu kan dulu Mas, siang. Oke. Ya wis Mas, saya bisa kalau siang. Ya pulang sekolah. Jadi saya tuh nggak pulang dulu. Langsung ke latihan. Nggak kecapean Mbak itu Mbak? Nggak sih Mas. Karena senang Mas. Soalnya saya menjalaninya itu senang, happy gitu. Jadi sesuatu hal yang dijalaninya senang, itu rasanya nggak ada beban, nggak ada rasa capek sih. Itu sih. Jadi ya mulai dari aktif ya dari kelas SMA kelas 3 itu mulai aktif latihan. Itu baru sampai sekarang ini. Kalau sekarang lebih seneng ke luar kota, ke cabang-cabang lainnya, pengen kenal sama dulur-dulur lainnya kayak Mas Huda dari Bojonegoro. Kapan-kapan main Mbak ya? Siap Mas. Ke daerah Bojonegoro Mbak, asik gitu Mbak, Bojonegoro. Mbak, ini saya ada kata-kata dari saya pribadi. Saya mau menyebut kota Jember itu bagi orang Isya Terate kota Serikandi, boleh anggap enggak? Boleh Mas, dengan senang hati. Dengan senang hati. Di sini selalu menerima. Siap dulur penjember los Mbak pokoknya. Los, Jember los kok pokoknya. Los gak rewel, enak kok. Main-main, sering-sering main ke sini Mas. Iya Mbak, insya Allah kalau ada waktu saya akan sering sini Mbak. Ya, sekian dari Mbak Nia, cerita Mbak Nia. Kita bisa ambil manfaatnya, cerita-cerita latihan, cerita prestasi juga. Saya akhiri. Mas Huda 22 los ikhlas. Mbak, tolong kirim salam buat Leteng Mbak yang 2012 Mbak. Oke. Salam-salam ya buat Liting 2012. Bisa dikatakan sebutannya ya Mas ya, Liting kiamat. Saya isu kiamat dulu Mas. Disahkannya di isu-isu kiamat dunia itu yang katanya dunia bakal berakhir di tahun 2012 itu. Ya, ternyata enggak kiamat. Ternyata lahirnya seorang pendekar dan Sri Kandi. Itu. Salam-salam buat Liting 2012 yang los. Tetap semangat ya Lur ya, jangan lupa saling raket persaudaraannya kayak gitu. Terus habis itu kalau ada pertemuan yuk kumpul bareng. Nanti ketemu sama aku, sama yang saudara-saudara lainnya. Rating 2012. Jangan lupa berdulur-dulur ya, subscribe channel YouTube Mas Huda 22, like, comment, and subscribe. Mas Huda 22, los ikhlas dan sukses.